Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang telah dilimpahkan sehingga kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk bertemu pada video kali ini. Sebelumnya, Ibu dan Bapak dosen yang kami hormati dan seluruh teman-teman yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 1 yang terdiri dari saya, Via Amelia, kemudian ada Rivial Nur Faizi, Kautsa Khairunisa, Ratnadita, Silmi, Ayatika, dan Frida Dwi. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak Itzar Bolorangka MPD Kons selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang mana telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil tugas review jurnal atau artikel penelitian dalam bidang bimbingan dan konseling atau psikologi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian korelasional regresi ganda. Baik, langsung saja kepada video pembahasan isi artikel yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Ya, Kautsa Khairunisa Ahmad dengan NPM 2019-01500-641. Judul jurnal penelitian ini adalah kontribusi konsep diri dan kematangan emosi terhadap penyesuaian diri siswa dan implikasinya dalam bimbingan dan konseling. Jurnal penelitian ini diterbitkan di Insight, Jurnal Bimbingan dan Konseling, volume 6 tahun 2017. Frida Dwi Lestari dengan NPM 2019-015000639 akan menjelaskan tentang siapakah yang meneliti dari artikel tersebut, yaitu ada Marimbuni, Syahniar, dan Rizka Ahmad. Lalu, jelaskan apa latar belakang utama dari artikel tersebut. Jadi, konsep diri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyelesaian diri siswa. Harlock 1976 mengemukakan penting bagi siswa untuk memiliki konsep diri yang positif agar dapat mewujudkan rasa percaya diri dan juga harga diri, sehingga siswa cenderung tampil lebih aktif dan terbuka dalam melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Selanjutnya, Sugeng 2003 mengemukakan konsep diri yang positif mengarahkan siswa memiliki kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik, dan sebaliknya, siswa dengan konsep diri yang rendah maka akan lebih pesimis atau kurang yakin terhadap diri sendiri. Ya, berikutnya saya Rivian Faizi nomor NPM 2019-01500-644 akan melanjutkan pada poin sisi menarik dari jurnal ini. Yang pertama, berdasarkan data siswa yang berhenti dari sekolah SMP pesantren modern terpadu PMT Profesor Prof. Dr. Hamka, dapat dipahami bahwa masalah ada beberapa siswa yang berhenti atau pindah sekolah. Terdapat beberapa alasan siswa berhenti atau pindah sekolah, antara lain karena siswa tidak betah, bosan, tidak bisa jauh dari orang tua, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena siswa belum mampu menyesuaikan diri di lingkungan sekolahnya. Berdasarkan fenomena di sekolah tersebut, diketahui bahwa masih ada siswa dengan konsep diri negatif, mengarah pada penolakan diri, sehingga siswa cenderung mengembangkan perasaan tidak mampu, rendah diri, dan kurang percaya diri. Pada satu sisi, peneliti juga memahami bahwa peluang guru bimbingan konseling atau BK dapat berperan membantu meningkatkan penyesuaian diri siswa di sekolah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pasal 2 yang menyatakan salah satu fungsi layanan BK di sekolah yaitu siswa mampu melakukan penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan. Berikutnya ada keterbaruan dari penelitian jurnal yang kami review ini. Pertama, berdasarkan dari penelitian sebelumnya, penyesuaian diri siswa terhadap program pembelajaran di SMP 12 Padang secara keseluruhan berada dalam kategori cukup baik. Ini penelitian dari Febrianti tahun 2011.
Berdasarkan hasil penelitian Yoongi Molki 2015 mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan penyesuaian diri. Jadi, penelitian ini melanjutkan dari penelitian sebelumnya di mana menambahkan bimbingan konseling dalam keterlibatan pada konsep diri dan kematangan emosi terhadap penyesuaian diri siswa. Saya Via Amelia, NPM 2019 0157 9016. Selanjutnya akan membahas poin G mengenai masalah apa saja yang ingin dijawab oleh peneliti. Jadi pada penelitian kali ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul kontribusi konsep diri dan kematangan emosi terhadap penyesuaian diri serta implikasinya dalam bimbingan dan konseling. Dan permasalahan yang ingin dijawab oleh peneliti yang pertama yaitu bagaimana konsep diri siswa SMP PMT Profesor Dr. Hamka. Kemudian yang kedua, bagaimana kematangan emosi siswa SMP PMT Profesor Dr. Hamka. Yang ketiga, apakah konsep diri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyesuaian diri siswa SMP PMT Profesor Dr. Hamka. Kemudian yang keempat, apakah kematangan emosi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyesuaian diri siswa SMP PMT Profesor Dr. Hamka. Baik, selanjutnya poin H mengenai metode apa yang dipilih oleh peneliti dan mengapa peneliti memilih menggunakan metode tersebut. Jadi pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian korelasional dan regresi ganda. Hal ini bertujuan untuk menguji kontribusi dari dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun variabel dalam penelitian kali ini yang terdiri dari konsep diri sebagai X1, kemudian kematangan emosi sebagai X2 yang merupakan variabel bebas, dan penyesuaian diri sebagai Y merupakan variabel terikat. Saya Ratna Dita Caturani dengan NPM 2019 01500652. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian dan juga kesimpulan dari penelitian yang kami review ini. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam artikel kali ini yaitu menggunakan metode penelitian korelasional dan regresi ganda yang mana bertujuan untuk menguji kontribusi antara dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian kali ini. Apakah sudah menjawab semua rumusan masalah yang ada? Jawabannya adalah iya, karena dikatakan bahwa semakin tinggi kontribusi konsep diri siswa dan juga kematangan emosi, maka akan semakin baik pula penyesuaian diri siswa. Saya Silmi Ayatika 2018 01500336 menjelaskan masalah yang sudah diteliti sudah terselesaikan apa belum. Yaitu menurut kelompok kami dapat disimpulkan masalah yang diteliti pada peneliti dalam artikel ini sudah terselesaikan. Yaitu berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian dapat dikemukakan siswa SMP Pesantren Modern Terpadu Profesor Dr. Hamka pada konsep diri ini memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penyesuaian diri siswa SMP Pesantren Modern Terpadu Profesor Dr. Hamka yaitu sebesar 26,5%. Artinya, semakin positif konsep diri siswa akan semakin baik penyesuaian diri siswa tersebut. Adapun pada kematangan emosi siswa memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penyesuaian diri siswa yaitu sebesar 25,2%. Artinya, semakin tinggi kematangan emosi akan semakin baik juga penyesuaian diri siswa. Dan rata-rata dari konsep diri dan kematangan diri siswa secara bersama-sama memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penyesuaian diri siswa yaitu sebesar 35,2%. Artinya, semakin tinggi kontribusi konsep diri siswa dan kematangan emosi, akan semakin baik juga penyesuaian diri siswa tersebut.
Adapun judul-judul yang berkaitan dengan variabel di artikel ini adalah 1. Pengaruh kecenderungan kepribadian ekstraversi terhadap penyesuaian diri pada remaja di SMA Hidayatus Salam. 2. Hubungan kecerdasan emosi dengan penyesuaian diri santri pondok pesantren. 3. Pengaruh layanan orientasi dalam meningkatkan penyesuaian diri siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Cibungbular, Bogor. 4. Studi tentang kematangan emosi siswa pada kasus tawuran di SMK 1 Trawulan. 5. Kemampuan penyesuaian diri siswa SMP dari segi kematangan emosi dan self-regulation.